Yang dapat paket itu kaitannya dengan politik yang kemudian dimainkan wujudnya dalam persyaratan lelang. Saya susah kalau kita bicara ini punya si Nah, ya. Kita susah. Gamblangnya gitulah, ini punya si ini punya si. Dalam hal ini Bupati tidak terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Menindaklanjuti konferensi pers yang dilakukan oleh Komunike Asosiasi Jasa Konstruksi 2 hari yang lalu terkait pelaksanaan paket tender proyek. Tentu saja hal ini kemudian wajib untuk mendapat tanggapan atau hak jawab dari para pihak yang memang disinggung ataupun pihak terkait lainnya. Nah, oleh karenanya pemirsa, hari ini kami sengaja datang ke kantor ULP Kabupaten Berau dan saat ini kita langsung dengan Kepala ULP maupun Pokja terkait proyek tersebut. Untuk itu pemirsa langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Pendra maupun Pak Hendra ya. Iya. Namanya mirip-mirip Pendra dan Hendra. Ya. Jadi gimana Pak? Bapak tentu sudah tahu bahwa Komunike Asosiasi Jasa Konstruksi yang terdiri dari 3 asosiasi ya. Ya. Ada Gapensi, Askonas maupun Gakindo plus Kadin. Ya. Itu mempertanyakan kaitannya dengan paket proyek tersebut gitu. Yang ditanyakan yang pertama adalah yang Bapak harus tanggapi, kenapa paket itu yang dianya adalah paket penataan halaman Ya. yang menurut Komunike harusnya menggunakan SP04 atau SP07 justru menggunakan sertifikat badan usaha BG 007 Ya. yang spesifikasinya adalah pekerjaan bangunan, dan pekerjaan bangunan itu sudah dilakukan di periode sebelumnya gitu. Ya. Dan kenapa kemudian dipersyaratkan tetap sama gitu untuk Ya. sementara ini pekerjaan halaman gitu. Silakan Pak, Ya. dijelaskan. Baik Pak, saya akan mencoba, tapi ini secara umum Pak ya, karena Ya. bagaimanapun juga tugas dan fungsinya Pokja tidak bisa saya intervensi dan mereka yang lebih tahu detailnya Pak. Oke. Jadi saya mau meluruskan berkaitan dengan masalah spesifikasi teknis ini Pak. Iya. Jadi ruang lingkup kami ini di dalam proses tender itu ada namanya review dokumen Pak. Jadi semua spesifikasi teknis, identifikasi kebutuhan itu merupakan ranahnya PPK. Kemudian pertanyaan Bapak tadi, mengapa BG7 ya, 07, kenapa bukan ini dan itu. Nah, itu semuanya kan berasal dari PPK Pak. Yang mengusulkan ke kami, tugas daripada tim Pokja itu hanya mereview dokumen yang bersangkutan. Dokumen dari PPK. Dokumen untuk direview sesuai enggak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Oke. Seperti Perpres, seperti Bapak tahu, Permen 12, Permen PU ya, dan sebagainya Pak. Oke. Menurut teman-teman itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti setelah saya menyampaikan ini dari tinjauan umum dari saya, mungkin akan dilanjutkan lebih detail sama Pokja. Sebetulnya seperti apa? Oke. Mengapa ini menjadi kami mereview itu sesuai dengan ketentuan? Nah, itu mereka dari tim Pokja menjelaskan Pak. Mungkin Coba Pokja gimana? Dari Pokja Gimana penjelasannya? Hasil review dari PPK? Baik. Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak ya tadi, bahwasanya yang harus kita sepakati dulu di awal bahwa karena ini dibuat masalah spesifikasi teknis berdasarkan Perpres 1221 perubahan Perpres 1618 pasal 11 ayat C itu jelas disebutkan bahwa spesifikasi teknis itu ditetapkan oleh PPK. Jadi salah satu tugas PPK adalah menetapkan spesifikasi teknis yang di dalamnya juga termasuk tadi disebutkan
terkait persyaratan penyedia. Oke. Kemudian dalam bentuk dokumen persiapan pengadaan masuk ke KPBJ. Oke. Kemudian dalam hal ini Pokja Pemilihan melakukan review apakah dokumen persiapan pengadaan dari PPK, salah satunya spesifikasi teknis, itu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang disampaikan tadi, setelah dilakukan review, menurut kami terkait masalah BG 007 sudah tepat dipersyaratkan dalam paket pekerjaan ini. Memang sedikit yang mau saya sampaikan terkait masalah yang disampaikan oleh komunike kemarin, asosiasi kemarin. Perlu dipahami bahwa ruang lingkup Ya, pekerjaan, betul. ruang lingkup pekerjaan ini kemarin tidak tersampaikan pada saat melakukan konferensi pers kemarin. Ya. Jadi sebenarnya untuk diketahui, nama paket pekerjaan betul penataan halaman, garis miring pengurukan SMP 1 Gunung Tabur, itu betul. Tapi di dalamnya itu ada ruang lingkup pekerjaan lain. Saya sebutkan ruang lingkup pekerjaan lainnya, pekerjaan penataan halaman dan pagar, kemudian ada pekerjaan tanah dan fondasi, ada juga pekerjaan pasangan dan beton, ada pekerjaan pengecetan, pekerjaan lain-lain, kemudian ada pekerjaan bangunan gazebo 7 unit, pekerjaan lantai, pekerjaan atap. Jadi artinya ada juga yang harus kita sepakati dulu bahwa pekerjaan ini tidak berdiri sendiri. Oke. Maksudnya bukan hanya ada timbunan di situ. Tapi banyak. Bukan hanya ada timbunan, bukan hanya ada beton di situ. Oke. Berdasarkan dari yang hasil review kami, selain kita menggunakan Permen 19 tahun 2014 tentang subklasifikasi SBU, kita juga mencari dasar-dasar aturan lain terkait masalah apa yang dimaksud dengan bangunan pendidikan tadi dan apa saja bangunan pendidikan itu. Kemudian kita temukan di Permen 22 tahun 2018 tentang pembiayaan bangunan gedung negara. Salah satunya bangunan pendidikan di situ disebutkan bahwa ada fasilitas penunjang. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi, memang betul bangunan induknya sudah berdiri pada tahun sebelumnya, tapi yang namanya bangunan itu harus dengan penunjang. Penunjangnya apa? Di situ ada halaman, mungkin di situ ada parkir, ada pagar. Nah, mungkin jadi memang yang saya sebutkan ruang untuk pekerjaan tadi, ya memang itu penunjang dari bangunan sebelumnya. Sehingga dipersyaratkan BG 007 menurut hasil review kami itu sudah sesuai. Bahkan kalau misalnya mau dipersyaratkan spesialis tadi, seperti yang saya sebutkan, spesialis itu kan banyak ya. Ada spesialis timbunan, spesialis beton, spesialis landscape, penataan taman. Seperti yang saya sebutkan ruang lingkup pekerjaan tadi, tidak mungkin dipersyaratkan spesialis. Terlalu banyak spesialisnya. Iya, karena pekerjaannya ini ruang lingkupnya banyak. Cuma timbunan artinya tanah. Spesialisnya bakal banyak juga. Betul, gitu. Ya. Nah, kemudian mungkin yang perlu saya sampaikan lagi bahwa sesuai dengan Perpres 1221 bahwa untuk pekerjaan yang masuk kualifikasi kecil hanya mempersyaratkan 1 SBU. Sehingga mempersyaratkan BG 007 bangunan pendidikan seperti yang saya sebutkan tadi sesuai dengan ruang lingkupnya, kemudian memang merupakan bagian penunjang, bangunan penunjang dari bangunan induk. Ya, sudah sesuai menurut kami. Baik Pak. Artinya clear masalah kenapa harus pakai BG 007 ya? Karena beranjak pada persoalan kedua ketika mereka juga menyatakan bahwa kenapa juga harus dipersyaratkan backing plan yang harus memiliki UKL-UPL, sementara di Berau sendiri itu yang backing plan memiliki UKL-UPL baru ada 3 begitu loh. Dan kenapa kalau memang itu diperlakukan, kenapa kemudian item yang menyerap anggaran banyak, pekerjaannya banyak, kayak misalnya galian C itu sampai 3.000 kubik, itu tidak dipersyaratkan juga gitu sama PPK maupun Pokja. ULP menanggapi ULP dan Pokja menanggapinya gimana? Jadi kembali lagi ke awal tadi Pak, bahwasanya spesifikasi teknis itu yang PPK yang menetapkan adalah PPK. Jadi yang lebih mengetahui mengapa dipersyaratkan batching plan berdasarkan identifikasi kebutuhan dari PPK tadi. Khusus untuk paket ini kebetulan mempersyaratkan peralatan batching plan.
kembali lagi kita lakukan review. Jadi jadi kami berbicaranya di paket pekerjaan ini PPK mempersyaratkan batching plan untuk sebagai persyaratan dalam tender. Dalam hal ini Pokja melakukan review. Reviewnya apa? Kita dipersyaratkan batching plan dan memiliki OKLUPL. Kita lakukan review dengan melihat aturan-aturan yang ada. Dan setelah kami lakukan review, setelah kami melihat peraturan-peraturan terkait masalah UKLUPL, ya ternyata memang batching plan itu memang diwajibkan ada UKLUPL. Artinya tidak ada yang dilanggar di sini. Mungkin kalau bisa saya sebutkan itu ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, terus Undang-Undang nomor 32 tentang 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pasal 1 ayat 35, mungkin saya sebutkan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau OKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Melihat dari aturan yang ini, review Pokja menganggap bahwa yang dipersyaratkan PPK dari bahwa batching plan memiliki OKLUPL tidak ada melanggar ketentuan. Sampai di situ Pak reviewnya. Meskipun yang punya OKLUPL baru hanya ada 3 di Kabupaten Bogor, artinya berkompetisinya kemudian menjadi terbatas kayak gitu. Nah ini mungkin perlu diperjelas juga yang namanya surat dukungan itu, apalagi ini 3 ya, apalagi 3. Satu pemilik batching plan boleh memberikan dukungan kepada lebih dari satu. Lebih dari tidak satu. ada larangan juga siapa yang minta. Tidak ada larangan. Artinya lebih dari satu yang minta boleh. Siapapun nanti yang dapat kan dia juga dapat juga gitu. Ya silakan aja ya. Menakar jaring lah hitungannya ya. Itu. Berdasarkan data yang kami ya kita survei ya. Ya kita ke bagian apa? BHLK. Memang ada sekitar 4 sekarang 4 ya? 4 batching plan yang sudah punya sekarang ya. Jadi mungkin penekanannya gini Pak, dalam review itu saya sebutkan lagi bahwa dalam hal ini Pokja melihat apakah persyaratan yang disampaikan oleh PPK itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau mungkin melanggar. Nah jadi setelah kita lakukan review, PPK mempersyaratkan batching plan yang memiliki OKLUPL. Dan setelah kita lihat aturan yang berlaku yang disebutkan tadi, ada beberapa tadi, ya memang tidak ada yang dilanggar di situ. Nah, mungkin kekhawatirannya sih Pak ketika yang memiliki OKLUPL itu terbatas, kita sama-sama tahu yang jadi rahasia umum saling main kunci kalau bahasa uangnya, artinya yang punya batching plan ini ya dikunci sama pengusaha yang ini sehingga tidak bisa memberikan kepada yang lain, mungkin begitu yang menjadi kekhawatiran gitu. Ya tapi ya yang penting sudah terjawab ya tadi bahwa tidak ada yang dilanggar. Jadi persyaratan tambahan terkait masalah batching plan dengan OKLUPL, Pokja Pemilihan telah melakukan review tadi dengan melihat aturan-aturan yang berlaku, kemudian dalam menyampaikan persyaratan tambahan sudah sesuai dengan ketentuan. Nah jadi ini sebenarnya benang merahnya. Kalau satu wawancara kemarin kami tanyakan itu, ketika 2 persoalan yang kemudian diangkat oleh Komunike, meskipun secara tidak gamblang, sebetulnya kalau tarikan benang merahnya menurut kami adalah ini lebih kepada persyaratan yang seolah-olah memang dikondisikan untuk dimenangkan oleh kontraktor tertentu kayak gitu. Nah, kami tanyakan itu oleh Komunike, kemudian kami tidak menyatakan seperti itu, bahkan kami tidak mempersoalkan siapa yang dapat. Tapi analisa kami ya menunjukkan kayaknya benang merahnya ke situ Pak. Artinya dikondisikan pada kontraktor tertentu yang dapat. Contoh begini, dalam analisa kami Pak ya, ini analisa. Bukan terkadang lagi sih, pembagian yang dapat paket itu kaitannya dengan politik. Ketika di zaman ini terjawab sih oleh Komunike kemarin, dari 3 asosiasi ini anggota mereka yang kerja kurang dari 5%. Nah, kurang dari 5% ini sementara mereka yang di zaman Pak Makmur paling banyak dapat paket gitu ya. Bah, begitu zaman Pak Muharram hilang. Artinya kaitannya dengan politik itu ada yang kemudian dimainkan wujudnya dalam persyaratan lelang. Bapak menanggapinya gimana?
Kalau kami kita berdasarkan data Pak ya, data dari tim IT kita Pak. Kalau saya susah, kalau kita bicara ini punya si ini punya si Nah, ini, ya. kita susah. Gamblangnya gitulah, ini punya si ini, Jadi punya si itu. kalau kami kan melihatnya ini lokal Pak, yang jadi sorotan tuh kok orang luar yang dapat, kenapa Nah. lokal enggak. Iya. Data kami itu sekitar hampir 60-70% itu orang Orang Berau lokal. Pak. Itu Pak, itu yang pertama. kontraktor lokal. Kontraktor lokal lah ya, Iya. itu di data kami Pak. Jadi orang luar itu masih sekian persen aja lah. Kalau di data kami hampir 60-70% itu orang kita, orang lokal gitu Oke. Pak. Nah, menanggapi Bapak tadi, kami tidak sampai ke sana Pak. Kalau kami ini kan bekerja aturannya seperti apa, itu yang kita laksanakan. Oke. Kita susah, oh ini begini, ya silakan aja orang berasumsi. Tapi kami punya asumsi, ada aturannya. Itu yang Bekerja kami sesuai jalankan. aturan lah ya. Iya, sesuai dengan aturan lah. Oke. Itu berarti artinya kami tidak bisa merespon apa pertanyaan Bapak ya, karena kami bekerja ini kan ada aturannya. Oke. Itu. Nah, kalau data kami Pak, Bapak kan tadi bilang datanya 60-70% kontraktor lokal. Data kami juga menunjukkan hal yang sama. Sebetulnya yang mengerjakan paket di Berau ini kebanyakan kontraktor lokal, tetapi ada subkelasnya. Untuk kontraktor lokal itu pekerjaan nilai yang di bawah 1 miliar. Kontraktor lokal mayoritas, tapi pekerjaan di atas itu paket yang besar memang kebanyakan bendera dari luar yang dipakai, entah orang kontraktor lokal yang pinjam atau kontraktor luar yang masuk, walau alam bisa itu ya kan, itu LP yang tahu. Itu kalau data kami begitu gitu. Nah, terus mereka juga bilang komunike sudah lapor ini ke Bupati bersurat resmi untuk supaya proses lelang ini kalau bisa dibatalkan atau diulang gitu ya. Sementara proses lelang sudah selesai, bahkan mungkin sudah pekerjaan ya, sudah mulai. Apakah Bupati sudah ada mengkoordinasikan atau instruksi khusus kepada WLP kaitannya dengan ini? Sampai saat detik ini saya tidak ada Pak, tidak ada instruksi apapun juga berkaitan dengan yang disampaikan oleh permintaan teman-teman yang di asosiasi Pak ya. Cuman saya hanya menjelaskan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kita ini dalam proses tender itu ada aturan Pak. Nanti aturannya seperti itu mungkin dijelaskan oleh Pokja berkaitan yang bisa membatalkan proyek itu siapa gitu. Mungkin Pak Indra nanti bisa menjelaskan berkaitan dengan itu biar clear kita gitu loh. Jadi terkait proses pemilihan itu kan seperti yang disampaikan tadi sudah ada aturan mainnya Pak ya. Ada aturan mainnya. Mungkin saya mulai dari awal pada proses tender itu, apabila ada penyedia atau apabila ada peserta yang ibaratnya ingin mempertanyakan tentang hal-hal teknis, hal-hal persyaratan, itu ada di unbasing penjelasan ya, penjelasan. Kemudian proses berlanjut terjadi peserta masukkan dokumen penawaran, kemudian Pokja pemilihan melakukan evaluasi, terdiri dari administrasi, teknis, kualifikasi, harga, penetapan pemenang. Sesuai dengan ketentuan, setelah ada penetapan pemenang, apabila ada peserta tender yang merasa hasil evaluasi Pokja dalam hal ini tidak sesuai, dilakukan sanggah. Sanggah. Kemudian setelah sanggah, Pokja pemilihan wajib untuk menjawab sanggah. Sanggahan, masa sanggah namanya ya. Iya. Dan apabila pada saat jawaban sanggah pada hal ini jawaban sanggahnya Pokja pemilihan terhadap sanggah peserta tadi masih kurang ini, belum menerima lah ya. Belum menerima, dilakukan sanggah banding. Sanggah banding itu mekanismenya peserta memasukkan jaminan penawaran ya, jaminan sanggah banding, jaminan sanggah banding ke Pokja pemilihan. Kemudian sanggah bandingnya diajukan kepada PA. Jadi dalam hal ini setelah ada sanggah banding, itu nanti yang menentukan apakah tender dibatalkan atau tidak, itu adalah PA. Jadi dalam hal ini mungkin tidak ada, mohon maaf, dalam hal ini Bupati tidak terlibat. Tidak sama sekali tidak terlibat ya. Tidak sampai ke sana. Jadi yang artinya proses tender ini murni semuanya kewenangan PPK sama ULP lah ya. Artinya Bupati sama sekali tidak ikut campur. Ketika sanggah banding hal ini PA sudah terlibat. PA terlibat untuk memutuskan apakah hasil pemilihan ini telah sesuai atau tidak sesuai.
apabila tidak sesuai maka tender dibatalkan oleh PA. Oke. Nah, kaitannya dengan konferensi pers kemarin, apakah pihak ULP ada yang mau disampaikan kepada publik sehingga persoalan ini betul-betul bisa dipahami? Saya rasa kita sudah clear ya Pak ya, kalau menurut kami ya pada hari ini Pak ya. Jadi apa yang dinyatakan oleh teman-teman ya kita klarifikasi pada saat ini. Oke. Terima kasih dengan Pak ini datang sehingga persoalan ini ditanggapi oleh masyarakat lebih terang Berimbang benderang lah, seperti berimbang, apalah, oke. berimbang lah ya Pak ya. Ya tapi ke depan ini juga masukan buat kami. Ya kan mungkin ada beberapa hal, tapi rasanya sepanjang saya memimpin UKPBJ ini saya ini terbuka Pak. Mungkin kita sudah berapa kali bertemu, saya ini tidak pernah menghindar. Artinya begini Pak, dari pelajaran yang kita terima, kita ambil hikmahnya lah. Mungkin lebih baik komunikasi kita lebih intensif lagi, kita lebih terbuka. Nah, yang mungkin lebih yang tepatnya itu mereka ini kan asosiasi ini kan ada namanya pembinaan jasa konstruksi Pak. Nah biasanya Jakon itu adanya di Dinas PU. Nah mungkin ke depan perlulah kita ini semacam silaturahmi. Kopi morning lah. Ya kopi morning, tapi dikoordinir oleh PU. Karena tugas Jakonnya di dan sana. fungsinya di sana. Siap. Kami terlibat sehingga mungkin ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan lebih baik lagi, tidak ada yang sumbat kayak gitu nah Pak. Ya kan bagaimanapun juga komunikasi itu penting saya pikir gitu. Sebetulnya sih kami secara media malas kalau hanya bicara satu paket, karena kesannya dan kemarin kami sampaikan kesan, jangan sampai muncul kesan bahwa ini ada ketidaksukaan pada pengusaha atau kontraktor tertentu, makanya harus diluruskan. Kalau hanya bicara satu paket kan kesannya gimana gitu, tapi kalau bicaranya keseluruhan general itu asik kayak gitu. Artinya ada sistem yang harus kita rubah. Kalau per paket kan kesannya enggak bagus. Dan tapi kemarin kami tanyakan itu dan Komika bilang bahwa mereka tidak peduli siapa yang kerja. Yang penting adalah aturan ditegakkan. Seperti itu. Mungkin itu Pak Pendra, Bapak Pendra, terima kasih atas waktunya. Jangan bosan-bosan menerima kawan-kawan media kapanpun untuk wawancara. Semoga Bapak sekalian di UKPBJ bisa terus sehat sehingga bisa mengawal proses tender dengan baik dan pembangunan baru tidak ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.